Namo Buddhaya. Izin bertanya Bante, jika musibah sering sakit, apa ada hubungan dengan karma buruk? Mohon pencerahannya dan mengatasinya Bante. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, penyebab dari munculnya sakit-sakitan, kalau kita menyimak di dalam penjelasan Kama, di sana disampaikan, nanti ibu bapak bisa membaca sendiri, judul sutanya adalah Cula Kama Wibangga Sutta Majjhima Nikaya. Cula Kama Wibangga, Cula Kama Wibangga Majjhima Nikaya. Nah, di situ disampaikan, dijelaskan kenapa seseorang mengalami sakit-sakitan. Ini adalah akibat dari menyakiti makhluk hidup. Ya, menyakiti itu seperti memukul, menyiksa, menendang. Ya, ini sakit-sakitan. Ya. Akibat dari menyakiti, maka terlahir dalam kondisi sakit-sakitan. Nah, kalau membunuh Bante, kalau membunuh itu kaitannya dengan umur. Ya, dengan umur. Terus bagaimana Bante? Kalau dalam kondisi sekarang sakit-sakitan, salah satunya adalah kita diawali dari praktek berbagi, berdana. Berdana apa? Berdana yang mendukung kepada kesehatan. Contoh, berdana makanan. Ya, berdana makanan itu hubungannya dengan kesehatan. Karena orang yang makan badannya jadi sehat. Orang yang makan badannya jadi kuat. Pahalanya apa yang didapat? Selain berbicara tentang kesejahteraan, pahala yang didapat dari seseorang berbagi makanan, dia akan memperoleh kesehatan. Selain berdana makanan, tentu bisa berdana obat-obatan. Kalau ada orang yang tertimpa sakit, ya Anda bisa turut serta berdana. Selain berdana, apalagi untuk mengatasi kalau supaya tidak sakit-sakitan. Yang kedua adalah jalankan sila. Sila. Kenapa sila ini? Supaya kita tidak mengulangi perbuatan buruk yang sama lagi. Makanya kita perlu pelatihan penjagaan sila. Tidak membunuh, tidak mencuri, setia dengan pasangan hidup, tidak berbohong, tidak minum minuman keras. Nah, ini kan untuk melindungi supaya diri kita juga terhindar dari perilaku yang buruk yang berdampak pada ya hal yang rugi. Jadi dalam hal ini kalau ada yang sakit-sakitan ya jangan melanggar sila. Nah, di zaman Sang Buddha, waktu beliau menyampaikan di dalam salah satu jataka, ya, kedua orang tua, kalau tidak salah ingat itu, apakah salah satu atau kedua orang tua Bodhisatta itu sedang sakit. Kemudian ada petunjuk dari tabib bahwasanya orang tuanya ini akan sembuh kalau memakan daging ayam. Kemudian Bodhisatta mencari ayam. Ayamnya dapat. Tapi kan kita tahu, Bodhisatta itu salah satunya kan menyempurnakan sila parami. Sudah ketangkep ayamnya. Terus Bodhisatta melepaskan. Dengan bertekad, ya, tidak ada niat untuk membunuh. Dengan bertekad, semoga kebajikan melepas ini bisa membebaskan orang tuanya dari penyakitnya. Nah, ini makanya sampai sekarang ada tradisi yaitu Fansen. Ya, ada tradisi lepas binatang. Ya, itu juga ada kait-kaitannya sedikit. Tapi yang jelas yang punya kekuatan besar, sila. Jadi selain praktek dana, silanya dijaga. Jadi kalau di rumah mungkin ada kecoa, ada serangga, ada nyamuk, ya jangan
langsung to the point. Langsung prek, prek. Coba dipikir dulu. Kira-kira alternatif terbaiknya apa dulu? Ya, kadang-kadang saya mendengar, Bante ini terpaksa. Ya mau gimana lagi ya. Tapi semua yang ditanam itu akan dipetik gitu loh. Ya, jadi apa yang ditanam itu yang dipetik. Makanya butuh kehati-hatian. Ya, jadi yang kedua, jalankan sila. Yang ketiga, penting juga, ya, kalau badan kita sakit-sakit kan penting juga yang ketiga adalah meditasi. Ya, meditasi ini juga kaitannya juga untuk kesehatan, terkhusus kesehatan batin kita. Di zaman Sang Buddha itu, ada salah satu biku yang bernama Giri Mananda. Bante Giri Mananda ini sedang sakit. Terus, Bante Ananda mengunjungi Sang Buddha dengan harapan supaya Sang Buddha datang. Tetapi Sang Buddha menjabarkan ada 10 perenungan supaya direnungkan oleh Biku Girimananda supaya sakitnya berangsur-angsur mereda. Yang pertama di sana ada anicasanya, merenungkan sehubungan dengan pancakanda yang tidak kekal. Tubuh ini tidak kekal, perasaan ini juga tidak kekal, pencerapan juga tidak kekal, bentukan-bentukan juga tidak kekal, kesadaran indera juga tidak kekal. Ini sebetulnya praktek vipassana. Termasuk juga latihan anapanasati. Ya, di sana ada anicasanya, ada anatasannya, adinawasanya, ya. Kemudian ada perenungan tentang asubasanya, ya. Termasuk yang nomor 10, saya tidak ingat semuanya ya. Yang nomor 10 adalah Anapanasati. Judulnya Giri Mananda Sutta, Anggutara Nikaya kelompok 10. Karena di sana ada 10 macam. Jadi singkatnya, kalau kita sedang sakit-sakitan, 3 hal yang harus dilakukan. Berdana, apakah dana makan, dana obatan, apakah melepas binatang ke alam bebas habitatnya, kemudian menjalankan sila, dan yang ketiga adalah meditasi. Ini bisa dilakukan. Kalaupun sekarang penyakitnya tidak sembuh, bagaimana Bante? Kebajikan telah diupayakan. Ya, jadi seandainya kekuatan karma buruknya begitu kuatnya, sampai-sampai tidak terjadi kesembuhan, dalam hidup ini tidak ada yang perlu disesalkan. Kenapa? Karena sudah membuat kebajikan. Berdana, menjalankan sila, melatih pengembangan batin, ini adalah segalanya kebajikan. Kalaupun masih ada tanha, timbul kelahiran kembali, tidak mungkin lahir di alam menderita. Tidak mungkin. Kekuatan dari dana, kekuatan dari sila, kekuatan dari samadhi, tidak akan membawa seseorang jatuh ke alam penderitaan. Meskipun di dunia ini dia sakit-sakitan, tidak jadi persoalan. Tetapi dia sudah membuat perbekalan yang luar biasa. Jadi dalam hal ini secara dhamma, sakit-sakitan adalah akibat dari karma buruk yang berbuah. Usahanya apa? Kebajikan yang bisa kita upayakan. Berdana, menjalankan sila, dan meditasi. Upayakanlah. Begitu ya. Malam Bante.